Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk pagi yang indah ini saya akan memberikan sebuah tips dan informasi tentang tata cara penanganan untuk sakit pinggang ya, atau sakit punggung. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Mudah-mudahan berkat bantuan Anda, teman-teman sekalian, channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk Anda yang baru stay di channel ini, silahkan kunjungi konten-konten saya yang lain yang bisa saja di antara seratusan konten-konten saya ada yang bisa bermanfaat untuk Anda. Sakit punggung biasanya diderita oleh orang-orang yang terlalu lama duduk ya. Sakit pinggang juga biasa diderita orang-orang yang mengangkat berat. Bahkan sakit pinggang biasa diderita oleh perempuan-perempuan yang mengalami pasca menstruasi ya. Wanita yang ada gangguan pada bagian kandungan. Biasanya pada saat menjelang menstruasi mereka mengalami sakit pinggang, kram di perut, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk para penderita sakit pinggang yang sering mengalami terlalu lama duduk ya, biasanya sakit pinggang diderita pada saat menjelang bangun tidur ya, sakit semua pinggangnya teman-teman sekalian. Ternyata sakit pinggang banyak faktor ya teman-teman sekalian. Bisa dari faktor organ tadi, ada organ bermasalah, terus ada juga faktor dari struktur tulang belakang yang bermasalah. Setiap keluhan teman-teman sekalian berbeda metode penanganannya. Jadi pada saat ada penanganan untuk gangguan di bagian kandungan, biasanya orang-orang yang menderita tumor kista mioma pada saat pasca menstruasi itu sakitnya minta ampun di bagian belakang ya teman-teman sekalian. Orang-orang yang juga mengalami gangguan ginjal ya, di saluran kencing atau di kandungan kemih pada saat terlalu lama duduk, kurang minum, biasanya seperti itu dia menyerang juga sakit pinggang. Teman-teman sekalian, oleh karena itu untuk video kali ini saya akan memberikan secara lebih detail, lebih rinci tentang tata cara penanganan sakit pinggang itu teman-teman sekalian. Penanganan sakit pinggang karena gangguan di bagian kandungan ya, dan gangguan di bagian ginjal termasuk di saluran kencing dan kandung kemih, metode-metode yang harus dilakukan adalah terapi pijat. Yang biasa saya lakukan pada saat mendapatkan keluhan-keluhan seperti itu adalah terapi pijat di bagian kaki. Di samping melakukan terapi-terapi pijat di bagian kaki, tentulah sang penderita diharapkan bisa melakukan gerakan-gerakan yang terarah, terukur untuk merelaksasi bagian pinggang yang sakit ya teman-teman sekalian. Untuk penanganan sakit pinggang disebabkan oleh saraf kejepit, biasanya cara membedakannya saraf kejepit dengan gangguan struktur bagian otot ya teman-teman sekalian. Kalau kerusakan atau gangguan kerusakan struktur bagian otot, maka rasa sakit dirasakan pada saat ada pergerakan teman-teman sekalian. Tapi pada saat ada kerusakan atau gangguan pada struktur pada saraf kejepit, biasanya sakitnya itu secara terus-menerus ya teman-teman sekalian. Dia tidak pilih waktu ya, dan diperparah rasa sakit itu pada waktu malam hari. Teman-teman sekalian, untuk pengobatan terapinya kita langsung ke TKP ya. Teman-teman sekalian, untuk penanganan sakit pinggang karena gangguan di saluran kemih atau ginjal ya, atau kram di perut, atau misalnya sakit pinggang pasca menstruasi, maka titik-titik yang harus dilakukan pijatan adalah titik-titik di bagian punggung. Teman-teman sekalian, ini adalah titik-titik di bagian punggung belakang ya teman-teman sekalian. Dan untuk titik punggung atau pinggang di sini teman-teman sekalian, di sini kita cari titik-titik yang di sini, dan pada saat ada dilakukan penekanan dan terasa sakit, berarti disitulah titiknya. Anda bisa mempergunakan alat seperti ini teman-teman sekalian kalau tidak ada yang begini, atau misalnya tidak ada yang dibeli itu biasa di toko-toko. Bisa punya seperti ini, dilakukan penekanan di tulang punggung ya. Di sini adalah susunan saraf tulang belakang sampai punggungnya. Ini
tekan di bagian sini teman-teman sekalian. Terus ditekan juga di bagian sini ya. Ini adalah tulang punggung di sini, ada tulang punggung di sini. Tapi ada baiknya kalau dilakukan pengurutan di bagian sini ya, sampai sini ya. Sini titiknya punggung dan pinggang. Teman-teman sekalian, di samping itu ada juga saluran kemih di sini teman-teman sekalian. Kalau misalnya terlambat atau sering buang air kecil kalau malam, tak sedikit-sedikit ya, itu adalah gejala-gejala gangguan di saluran kemih atau di kandungan kemih. Sini titiknya ya. Lakukan juga penekanan di sini. Lakukan juga penekanan di daerah ginjal. Di sini ya, teman-teman sekalian. Titiknya ginjal. Wow, sakit sekali. Kayak ada yang iris teman-teman sekalian. Ini ya. Sini ya. Nah, kayak ada yang iris itu. Teman-teman bisa melakukan pengurutan atau penekanan di sekitar sini ya. Titik ginjal ada saluran di sini, saluran kemih dan saluran kencing di sini ya. Seperti itu. Lakukan penekanan berulang-ulang di sekitar sini, di sekitar ginjal di sini. Dan terasa itu teman-teman sekalian kalau misalnya sudah menyentuh sarafnya ya. Kalau memang sakit bermasalah di sekitar situ, langsung terasa ada yang iris ya. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Pijatan-pijatan yang dari awalnya kayak teriris, lambat laun akan menjadi hilang ya. Dan gangguan-gangguan yang tadi kita rasakan di bagian-bagian organ akan terasa nyaman kembali. Ya, perhatikan ya di titik ini ya teman-teman sekalian. Lari ke saluran kandungan kemih ya. Lakukan penekanan diterus di sini. Titiknya pinggang ya, ke punggung ya. Ada baiknya diurut sampai di sini ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Demikian juga apabila ada rasa nyeri akibat saraf kejepit ya teman-teman sekalian, harus dilakukan pengurutan di sekitar tulang punggung sini, aktifkan saraf-sarafnya kembali di sekitar sini. Untuk saraf kejepitnya. Tapi untuk saraf kejepit teman-teman sekalian, ada gerakan-gerakan khusus ya yang harus kita lakukan untuk melepaskan saraf yang kejepit itu. Inilah gerakan-gerakan yang harus kita lakukan pada saat ada gerakan saraf kejepit ya. Jadi pas menjelang bangun tidur teman-teman sekalian, ini harus ditarik ya ke atas ya. Nah, seperti itu. Ditarik ke atas ini. Insya Allah saraf-saraf yang kejepit di bagian punggung ya, atau di bagian pinggang, dia akan terlepas apabila ini akan dilakukan penarikan. Seperti itu teman-teman sekalian. Harus dilakukan ini dengan terlentang ya pada saat waktu tidur teman-teman sekalian. Jadi dibentangkan badan ya, bentangkan badan sambil melakukan gerakan-gerakan terus seperti ini. Insya Allah saraf-saraf yang terjepit di bagian punggung belakang dengan izin Allah akan terlepas ya. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, demikian tata cara penanganan untuk sakit pinggang, sakit punggung yang disebabkan berbagai kondisi. Mudah-mudahan metode yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Harus dipahami bahwa apabila sakit berlanjut, hubungi dokter. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bernilai ibadah bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.